Kita ke Vita dulu, Langsung rupanya saja. langsung ke Vita dulu. Jadi pengen langsung dapat update dari Dina Vita di Jakarta International Stadium pelaksanaan sholat Id pada pagi hari ini. Vita, assalamualaikum minal aidin faidin. Minal aidin Vita. wal faizin, Vita. Minal aizin wal faizin juga Bayu dan Maria. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Nggak cuma untuk Bayu dan Maria tapi juga untuk pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi ya. Kalau ngelihat saya di belakang nih saya mau main tebak-tebakan. Kira-kira saya di mana? Ini kayak lagi di Besiktas Turki ya? Nggak juga. Atau di markas Real Madrid Santiago Bernabeu? Nggak juga. Saya lagi di Jakarta kok. Ini di Jakarta International Stadium. Kalau bicara soal momen Lebaran, nggak afdol lah kalau cuma sendiri. Saya juga ditemani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Anies, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Alhamdulillah, Pak baik. Anies. Mohon maaf lahir Terima batin. kasih. Pak Anies, kesini tadi sama siapa aja Pak? Rame-rame Saya kayaknya tadi Pak. ya dengan ibunda, kemudian dengan istri, anak-anak, adik, dan sekeluarga semua kita. Lengkap Keluarga ya besar Pak di sini semuanya ya semua. Pak ya. Iya. Karena mungkin tahun ini nggak bisa mudik ke Jogja. Biasa kan mudik ke Kuningan terus ke Jogja ya Pak ya. Bertemu Iya. dengan Ibu. Kumpulnya semua di Jakarta Iya, Pak. betul. Karena Terus, jaga gawang Pak. jaga gawang. Sebenarnya Jaga gawang. semenjak saya tugas di Jakarta, praktis nggak pernah keluar kota. Apalagi ketika Idul Fitri. Justru pada saat itu kita harus memastikan bahwa semua berjalan lancar di Jakarta. Terakhir mudik berarti kapan Pak? Terakhir mudik, wah udah lama sekali. Sampai lupa ya Pak ya terakhir mudik kapan? Saya ya, Pak, terakhir ya? mudik itu tahun 2013. 2013. Wah, Ya, lumayan jadi lama sekali Pak. 2014 saya selalu kalau pulang sesudah Lebaran. Tapi hari Lebaran hampir selalu di Jakarta, apalagi 4 tahun terakhir ini selalu di Jakarta karena di saat yang lain bisa berlibur, semua jajaran pemerintah justru bertugas. Maka itu doakan mereka, perhatikan coba ketika kita semua sedang perjalanan mudik, di sana ada petugas lalu lintas, petugas dinas perhubungan, mereka-mereka yang justru berada di lapangan. Jadi kami-kami ini justru pada saat liburan Lebaran kita bertugas. Nah, sesudah hari Idul Fitri, insya Allah nanti ada waktu lebih longgar. Oke, tapi tentu tidak menghilangkan makna dari Idul Fitri Pak ya, karena juga Ya. alhamdulillah keluarga juga bisa berkumpul Keluarga di kumpul, sini. jadi semuanya. yang kami kerjakan adalah ibu dari Jogja diajak ke Jakarta di sini, kemudian orang tua mertua juga begitu. Jadi kami kumpul keluarga besar malah di Jakarta, dan itu jauh lebih simple karena tugas yang sekarang ada. Nah, jadi ini tugasnya double ya, nggak double triple Pak. Sebagai seorang suami, ayah, kemudian juga Ya. sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies, saya ingat bener Pak, kita ini sempat wawancara di sini 2 kali ya Pak ya. Pada awalnya itu di tahun 2021. Saya masih ingat tuh Pak ketika saya datang ke sini wawancara dengan Pak Anies, masih Ya. ada keren di sini Pak. Kayaknya ini udah hampir berapa? Bisa dikatakan Ya. 98% dan suasananya cukup Sekarang banyak udah hampir sekali, Pak. 99%, dan 1% itu tinggal finishing saja. Praktis ini sudah selesai, dan ini adalah kali pertama JIS digunakan untuk kegiatan yang masif di luar. Kemudian kita bersyukur bahwa masyarakat animonya tinggi. Kalau kita lihat sekarang padat sekali di belakang sana. Nah, ketika perancangan, waktu itu saya gariskan kepada para desainer bahwa kita akan menggunakan tempat ini multipurpose. Dan multipurpose itu adalah kegiatan olahraga, kegiatan kebudayaan, kegiatan sosial, termasuk kegiatan keagamaan. Sehingga di dalam perancangannya disiapkan juga garis-garis untuk soft, sehingga ketika kita menggunakan tempat ini untuk lapangan di mana kita menyelenggarakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha atau aktivitas lain, maka soft sudah terbentuk. Jadi kalau diperhatikan di sini, soft itu terbentuk, apalagi bila melingkari stadion. Tadi saya sempat keliling sebentar tuh Pak. Ya, nah kalau kita melingkari stadion, itu semuanya terlihat bulat. Orang bisa mengalami disorientasi arah, karena semua kelihatan sama. Nah, dengan adanya garis-garis soft di lantai, maka ketertiban itu bisa kita lakukan sampai di ujung belakang. Jadi alhamdulillah, Jakarta International Stadium yang bisa dibilang mahakarya masyarakat Jakarta sekarang bisa kita gunakan sama-sama. Oke, ini kapasitas berapa orang sih Pak yang untuk sekarang hadir?
Secara teknis, teoritis ya, itu ini kan pertama kali digunakan. Iya. Itu hitungannya 20.000. 20.000. Satu orang Oke. 1 meter lebarnya. Kira-kira 20.000. Tapi dalam prakteknya nanti kita lihat. Karena sekarang ini ada yang ditugaskan untuk menjadi juru hitung. Jadi di tiap pintu-pintu masuk, itu ada yang membawa penghitung. Ya mereka akan menghitung karena ini sekaligus feedback bagi kita. Apakah sebenarnya yang datang bisa lebih efisien, bisa lebih banyak daripada 20.000 yang secara teoritis disiapkan. Oke, tadi sih saya sempat dapat bocoran sedikit Pak. Wah, saya coba-coba cari informasi sama juru hitungnya Pak. Juru hitung mengatakan ini informasi ribuan tapi belum dapat dipastikan juga sih Pak. Iya betul, makanya nanti setelah selesai kita akan tahu berapa jumlah yang hadir. Tapi kita siapkan kapasitas ini untuk insya Allah bisa menampung sekitar 20.000. Oke, Pak, ini kan yang hadir juga bisa dikatakan cukup banyak Pak. Kalau kita bisa menengok sedikit ke belakang Pak, itu sampai ujung sana Pak. Kalau kita lihat bahkan juga itu, ada kalau visual ada di drone ya Pak layar ya. besar ya, Iya, layar besar betul. itu, di situ terlihat. Jadi memang ada 2 ram, ada ram barat dan ram timur. Kita sekarang berada di ram barat. Lalu ini membujur terus sampai ke atas, sampai sekitar bulatan stadion. Kemudian dibagi 2, yang sisi selatan adalah untuk jamaah perempuan, yang sisi utara adalah untuk jamaah laki-laki. Lalu mereka terpisah, nanti tersambung lagi di ujung timur. Nanti ujung timur ada panjang lagi ram. Jadi memang rancangannya adalah untuk bisa dipakai 2 sisi. Jadi ceritanya gini, dulu ketika ini didesain, saya sampaikan kita akan manfaatkan itu multi event. Karena itu pintunya dibuat garis pintu masuk utamanya itu 2 saja, barat dan timur. Supaya begini, kalau misalnya event di pagi digunakan event A, lalu yang hadir event A itu selesai, dia keluar lewat pintu timur, ram timur. Lalu yang akan datang event siang masuknya dari pintu barat. Pintu barat. Sehingga tidak tumbukan antara masa yang datang pagi dengan pengunjung yang datang siang. Jadi kepadatannya terpecah begitu ya Pak ya? Dirancang untuk Nggak begitu. terkonsentrasi di Betul, satu titik. karena kalau kita tidak menggunakan 2 seperti ini, 1 pintu saja atau banyak sekali pintu, akhirnya tidak terkendali. Jadi ini salah satu cara dan hikmahnya adalah ketika dipakai acara begini, memudahkan untuk pengaturannya. Oke Pak, saya ingin tanya dan saya kepo juga sih Pak. Ini infrastruktur pendukung yang kemudian disediakan di sini itu seperti apa? Dan gini Pak, kita memahami sih karena kan kalau kita bicara soal Hari Raya Idul Fitri, ini kan bisa dikatakan ya bisa dibilang mudik akbar, sholat Idul Fitri akbar juga. Karena kan 2 tahun yang lalu kita melakukan kegiatan ibadah itu di tengah keterbatasan. Nah, ini seperti apa sih Pak kemudian yang bisa disampaikan oleh Pak Gubernur? Begini, terkait dengan Idul Fitri ini, sudah 2 tahun kita tidak merayakan Idul Fitri seperti ini. Terakhir tahun 2019. Dan kalau dihitung kan berarti 2020, 2021, 2022. Jadi 3 tahun sebagai sebuah proses. Dan masyarakat sudah rindu sekali. Tadi malam kita menyelenggarakan takbiran di sini. Dan apa yang terjadi? Begitu banyak yang datang. Begitu banyak yang datang. Antusiasme itu tinggi sekali. Sama dengan pagi ini. Saya tadi pagi bangun melihat HP jam berapa kira-kira 4:30 pagi, itu sudah terisi soft-soft di sini. Jadi sudah ada yang datang untuk sholat subuh di sini. Iya. Karena mereka ingin berada di depan dan sudah banyak yang datang di waktu subuh. Ini menggambarkan, saya rasa bukan hanya di JIS tapi di mana-mana. Kerinduan untuk merasakan takbir bersama-sama, merasakan kemenangan bersama-sama. Setelah kita 2 tahun lebih menjalani Idul Fitri yang senyap, sunyi, masjid-masjid kosong, lapangan-lapangan kosong, hari ini kerinduan itu terbayar. Dan bagi kami yang di Jakarta, masa sunyi senyap itu adalah masa semua bekerja menyelesaikan Jakarta International Stadium ini. Dan kita bersyukur sekali hari kemenangan ini akhirnya tiba. Kita menang dalam menahan hawa nafsu, kita menang ketika bekerja keras dalam senyap, tak terlihat dan muncul hasilnya sekarang. Dan kita bersyukur Allah berikan nikmat cuaca yang cerah pagi hari ini, sehingga kita bisa sama-sama menyelenggarakan di lapangan. Walaupun memang sudah disiapkan plan B juga, kalau sampai hujan, karena stadionnya itu ditutup atapnya, maka dia bisa menjadi kegiatan indoor.
Tapi alhamdulillah Allah takdirkan hari ini cerah, sejuk. Insya Allah ini adalah benar-benar menandai kemenangan kita semua. Oke, kita harapkan juga nanti bisa lancar pelaksanaan dari sholat Idul Fitri di sini, Pak, tentunya, Insya dan Allah. bisa khidmat semua orang yang ada di sini, Pak. Tapi bagaimana kemudian seorang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini memaknai momentum Hari Raya Idul Fitri, Pak, di tahun ini? Ini adalah hari di mana kita mensyukuri seluruh nikmat Allah. Ini hari di mana kita merasakan kedekatan antar keluarga. Dan ini adalah hari di mana kita nanti setiap rumah tangga akan masak masakan terbaiknya. Dan saya ingin garis bawahi soal masak-memasak ini. Wah, Pak Anies apa nih yang paling disukain, Pak? Menu Gini, favorit waktu betul, selain menu favorit Lebaran? itu begini. Sebuah masakan yang dimasak oleh ibu kita adalah persenyawaan atas begitu banyak bumbu-bumbu. Tidak ada dari kita yang makan bumbunya satu-satu, tapi diolah dulu bumbu itu menjadi satu kesatuan oleh juru masak yang hebat, ibu kita, istri kita, atau kita semua yang bisa memasak. Koki yang hebat telah bisa membuat campuran unsur-unsur itu bercampur menjadi cita rasa. Saya memaknai itu seperti Indonesia. Indonesia itu unsurnya bervariasi, lalu bercampur bersenyawa menjadi satu, menjadi entitas baru namanya Indonesia. Itu adalah sebuah kerja kolektif dari koki-koki kita semua ini yang menjaga agar cita rasa itu tetap terasa indah, tetap terasa menyenangkan. Dan inilah kalau saya terjemahkan masakan yang ada di setiap Idul Fitri adalah hasil persenyawaan begitu banyak unsur. Makanya kita tidak bisa nyicipin hanya bumbu-bumbunya, kita campur dulu semua jadi masakan baru kita makan. Nah, setiap orang tentu punya favoritnya, tapi apapun favoritnya, dia adalah campuran dari semua bumbu yang ada. Oke, itu menggambarkan persatuan Indonesia. Untuk membangun persatuan Indonesia perlu adanya campur tangan dari seluruh elemen, itu yang ditekankan ya, Pak. Pak, ini kita bicara mau sholat, informasinya jam 7 Pak ya, sekitar 15 menit lagi berarti ya? Ya, insya Allah 15 menit lagi. Meskipun di luar sana kelihatan masih banyak sekali. Jadi begini, kita menyediakan bis Transjakarta datang ke sini gratis, siapa saja bisa naik bis itu. Kita menganjurkan kendaraan umum. Kemudian yang kedua, kita juga bekerja sama dengan ada Gojek, GoTo, Grab, yang mereka memberikan diskon yang sangat besar untuk mereka datang ke sini. Lalu warga yang datang dengan kendaraan pribadi. Oke. Jadi kita akan monitoring juga di luar, karena ini kali pertama mereka datang ke daerah sini. Sehingga kita berikan tenggat waktu. Nanti sambil lihat bila semua sudah rapi, kita mulai sesuai jadwal. Oke, ini 15 menit lagi, artinya Pak Anies juga butuh persiapan. Saya pun juga rencana mau sholat Idul Fitri di sini. Pak Anies, pertanyaan saya singkat saja Pak. Setelah sholat Idul Fitri di sini, mau ngerasain lontong opor, terus habis itu ketupat atau gudeg Pak? Khas Jogja Pak. Saya lontong opor, dicampur sambal goreng, dicampur lodeh, dicampur sama masak kecap. Saya biasanya kalau makan lebaran dicampur jadi satu. Oh ya, kayak persatuan ya Pak. Ini ada filosofi ya ternyata. Oke baik, terima kasih banyak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan ke Maria dan Bayu di studio. Wih, ceria sekali Gina Vita di sana ngobrol-ngobrol bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena suasananya cukup hikmat di Jakarta International Stadium, ramai sekali, bahkan kuotanya 20.000 Bayu. Iya, kapasitasnya 20.000, mungkin juga pagi hari ini sudah mulai penuh gitu ya. Karena ada beberapa masyarakat yang sangat antusias untuk mengikuti sholat Id setelah 2 tahun, benar kata Vita tadi, setelah 2 tahun kita beribadah atau di hari Lebaran dengan segala keterbatasannya. Hari ini ada kerinduan itu yang akhirnya terbayarkan. Ya, kalau kita lihat di layar kaca pemirsa, nanti kami juga akan hadirkan tidak hanya bagaimanakah persiapan dan juga jalannya sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium saja. Terima kasih banyak Vita tadi telah melaporkan dari sana, tapi kita juga akan hadirkan dari sejumlah daerah, termasuk juga dari Jakarta di Masjid Istiqlal dan juga di Gedung Agung Yogyakarta.